Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha ta'ala faqad fazal muttaqun. Saudaraku sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa meningkatkan amal-amal ibadah kita, meningkatkan ketaatan kita dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Ketahuilah bahwasanya kehidupan manusia, waktu yang kita alami ini senantiasa berjalan, dan keadaan manusia tidak stuck berhenti pada satu keadaan, akan tetapi kehidupan manusia ada kalanya ia mendapatkan kesehatan, ada kalanya sakit, ada kalanya kaya, ada kalanya dalam keadaan kekurangan. Demikian juga tidak selamanya Anda sekalian yang sekarang masih muda akan terus tetap menjadi muda. Akan tapi tetap mesti dia akan menjalani waktu, dia akan muda, dewasa dan akhirnya tua. Demikian juga kehidupan. Tidak selamanya manusia hidup di dunia, dan dia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Oleh karenanya, janganlah Anda sekalian tertipu dan terperdaya dengan keadaan yang sekarang Anda alami, yang akhirnya lalai dari melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan nasihat uswah kita, suri taudan kita, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ikhtanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramika. Wa sihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla fakrika, wa faragaka qabla suhlika, wa hayataka qabla mautika." Akhrajahu Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, memberikan nasihat kepada kita semuanya, yakni pergunakanlah dengan sebaik-baiknya 5 hal sebelum datang 5 hal. Yang pertama adalah gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Yang ketiga, masa kayamu
sebelum datang masa fakirmu. Yang keempat, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Dan yang kelima, hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum datang matimu. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 waktu, 5 hal yang disebutkan ini adalah saat-saat kita dianjurkan untuk memperbanyak bekal untuk menghadapi kematian. Bekal untuk hidup yang sebenarnya, yang kehidupan di akhirat. Maka barang siapa yang dia tertipu, tidak bisa menggunakan kesempatan itu hingga masa itu lewat, maka dia akan mendapatkan kerugian. Dan penyesalan tidak akan bisa mengembalikan hal tersebut. Masa muda ini bagian daripada umur kita. Namun ini masa-masa maksimal tenaga dan pikiran. Maka nanti di sebuah hadis juga disebutkan akan ditanya masa mudanya. Digunakan untuk apa masa mudanya? Maka ketika masih muda jangan Anda berpikir, nanti aja kalau sudah tua saya melakukan amal-amal ketaatan ibadah, sekarang kerja dulu. Sampai melalaikan tujuan utama dia diciptakan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Ingat, masa muda Anda nanti akan ditanya, untuk apa? Maka beruntunglah seorang pemuda yang dia masih usia muda, tumbuh berkembang di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ia akan menjadi salah satu dari golongan yang akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Ta'ala. Maka mumpung masih muda, gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk dunia dan terutama akhirat Anda. Untuk ketaatan kepada Allah, untuk menghambakan diri kepada Allah. Dan jangan Anda berpikir bahwasanya kalau mendengar ketaatan berarti menghalangi dunia Anda. Tidak. Amal-amal ketaatan ini tidak menghalangi sama sekali terhadap dunia. Bahkan dunia akan didapat dengan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang kedua, yaitu masa sehat Anda. Ketika sehat, maka gunakan kesehatan ini untuk beramal untuk akhirat Anda. Untuk melakukan amal-amal soleh. Ketahuilah keuntungan orang-orang yang sehat. Ketika sehat dia gunakan untuk melakukan amal-amal yang soleh. Maka suatu ketika dia sakit dan tidak bisa melakukan amal-amal soleh sebagaimana dia lakukan di saat sehatnya, maka dia tetap dicatat mendapat pahala. Sebagaimana ketika sehat bisa melakukan itu. Demikian juga yang ketiga, masa kaya. Ghina, masa kecukupan. Ketika Anda diberi kecukupan oleh Allah, maka gunakan kecukupan itu untuk amal-amal soleh. Dengan kekayaan yang diberikan, kelebihan harta yang diberikan oleh Allah Ta'ala, Anda bisa gunakan untuk membangun masjid, untuk diwujudkan sedekah jariah dan semisalnya. Dan sekarang saya lihat banyak sekali brosur-brosur atau semacam kesempatan-kesempatan untuk menjadikan untuk menjadikan kekayaan Anda ini berubah menjadi amal soleh, amal jariah yang senantiasa nanti ketika Anda meninggal, ketika kita meninggal itu bisa terus-menerus memberikan pahala kepada kita. Ketika kekayaan ini hanya ditahan dan didiamkan dan disimpan, kemudian orang itu mati, meninggal, maka kekayaan itu untuk siapa? Untuk ahli warisnya, untuk anak istrinya. Itu pun kalau dia bisa menggunakan dengan baik. Sementara nanti dia akan ditanya, yang akan ditanya dia yang bekerja, Anda yang bekerja, akan ditanya harta Anda. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana ia dapatkan? Dari cara yang halal dan haram ataukah cara yang haram? Dan untuk apa dia gunakan ditanya. Maka sangat merugi ketika kita yang bekerja, kita yang mendapatkan harta itu kemudian hanya kita diamkan dan hanya kita simpan hanya untuk anak dan istri, kemudian
Ketika kita meninggal kita tidak dapat apa-apa, maka merugi. Nah, gunakan ketika diberi kelebihan oleh Allah, dititipi harta, gunakan itu untuk amal ketaatan kepada Allah, untuk jariah, untuk membangun tempat ibadah dan yang lainnya, untuk membantu sesama. Kemudian yang keempat tadi, yaitu masa luangmu gunakan sebelum masa syughulmu. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, tidak bisa menggunakan dengan baik, yaitu as-sihah wal farah, sehat dan juga waktu luang. Tidak semua orang mendapatkan waktu luang. Namun terkadang kita banyak waktu luang, bingung apa yang dikerjakan. Kerjaan sudah selesai, pulang dari kantor, dari tempat kerja. Ngapain ini? Seakan-akan enggak ada kerjaan, bingung. Akhirnya nganggur, kesana kemari. Padahal banyak sekali hal-hal yang bisa dikerjakan, baik itu berupa ucapan atau dengan perbuatan yang bisa mendatangkan pahala yang besar. Al-baqiyatus sholihat. Contoh ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dengan senantiasa lisan digunakan untuk berzikir kepada Allah. Digunakan hal-hal yang bermanfaat. Ingat, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan yang baik itu sedekah. Anda bisa gunakan sesuatu untuk melakukan kebaikan-kebaikan baik, menolong sesama, menolong orang, atau berbuat untuk dirinya. Amal-amal sunnah banyak sekali. Ingat, ketika orang bisa memanage waktunya, mengisi waktu luangnya, 1 menit ini bisa mendatangkan pahala yang besar. Ketika Anda misalkan baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, sebuah kalimat yang mudah diucapkan, ringan diucapkan, berat di timbangan amal, dicintai oleh Allah. 1 menit sudah berapa kali kita bisa ucapkan, apalagi 1 jam. Terkadang orang bingung melakukan apa? Nganggur katanya. Pada waktu kita sangat-sangat sempit dan terbatas. Waktu kita sangat terbatas. Maka gunakan waktu luang sebelum datang masa sibuknya. Dan waktu luang, di antara yang baik untuk menggunakan waktu luang digunakan apa? Di antaranya adalah untuk menambah ilmu syar'i kita, untuk menambah ilmu agama kita. Ketika Anda dunia sudah mapan, sudah mendapat kerjaan yang sudah kerjaan tetap dari sisi maisha dunianya, ada hal yang lebih penting dari itu, yaitu apa? Memperbaiki ibadah kita. Bagaimana ibadah kita bisa menjadi baik? Dengan tambahkan ilmu kita. Maka gunakan untuk itu, senantiasa menambah ilmu-ilmu agama kita. Hal itu akan menguatkan iman kita. Jemaah sekalian diberkati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kelima, yakni gunakan hayataka qabla mautika. Semua itu sebetulnya ada tentu ketika kita hidup. Maka ketika masih hidup, mumpung masih hidup ini, apa setelahnya? Mumpung masih hidup, maka gunakan semaksimal mungkin untuk melakukan amal-amal soleh. Melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Dimulai dari yang paling diwajibkan, mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah. Demikian juga amal-amal yang sunnah, yang disunahkan. Kemudian tinggalkan hal-hal yang diharamkan dan juga hal-hal yang dimakruhkan. Minimalisir hal-hal yang hanya sifatnya mubah. Maka insya Allah akan mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala agar kita dianjurkan untuk segera melakukan amal-amal kebaikan dan jangan menunda-nunda. Qala ta'ala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, berbuat berlebihan terhadap dirinya, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Dan kembalilah kalian semua kepada Rabb kalian. Dan wa aslimulah, berserah dirilah kepadanya sebelum datang kepada kalian azab, kemudian kalian tidak akan mendapat pertolongan. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli ayyatiyakumul adzab baghtatan wa antum la tash'urun. Ikutilah sebaik-baik yang diturunkan kepada kalian, yakni Al-Qur'an. Yakni yang diturunkan dari Rabb kalian di Al-Qur'an sebelum datang kepada kalian azab dengan tiba-tiba sementara kalian tidak menyadarinya. Antakula nafsun ya hasrata ala ma farratu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Dan jangan sampai ada nanti
seorang mengatakan, aduhai celakanya aku, atas apa yang aku teledor di dalamnya di sisi Allah. Wa in kuntu laminal sakhirin, sungguh aku termasuk di antara orang-orang yang mengolok-olok, yang tidak memperhatikan masalah, tidak percaya dengan masalah balasan dari Allah Ta'ala. Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin, atau jangan sampai ada yang mengatakan, seandainya Allah memberikan hidayah kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Au taqula hina taral azaba law anna li karatan fa akuna minal muhsinin, atau mengatakan, seandainya ketika dia melihat azab dan siksa, seandainya aku bisa kembali hidup di dunia, niscaya akan menjadi orang-orang yang berbuat ihsan. Maka ini penyesalan yang tidak ada gunanya ketika orang itu menunda-nunda amal soleh. Maka sekali lagi bersegeralah untuk beramal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan dan kemudahan bagi kita semuanya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berupayalah untuk senantiasa bisa memilih dan juga memilah waktu-waktu, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Di antara amalan-amalan itu ada amalan-amalan yang dilakukan di waktu-waktu yang tertentu, dia akan mempunyai nilai yang baik. Maka perintah Allah sangat banyak. Maka perhatikan dengan waktu yang sangat singkat, amalan apa yang paling besar nilai pahalanya. Tentu dimulai dari hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Teliti dan perhatikan diri kita, sudahkah melakukan hal yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mentauhidkan Allah, menjaga salat 5 waktu dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Kemudian setelah itu amalan-amalan yang mustahabat, yang disunahkan, apabila dikerjakan ia mendapat pahala, apabila ditinggalkan rugi besar, karena dia tidak akan mendapatkan pahala. Tidak dosa tapi rugi besar. Kemudian juga jauhi hal-hal yang diharamkan. Termasuk amalan-amalan yang mudah, amalan-amalan lisan, ucapan-ucapan, zikir-zikir. Maka perhatikan. Termasuk di antaranya di hari ini, hari Jumat, kita dianjurkan untuk banyak untuk baca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man shalla alaiya sholatan, sallallahu bi alaihi asra." Barang siapa yang baca sholawat sekali, Allah akan balasnya 10 kali. Di waktu-waktu habis asar di hari Jumat, ini waktu-waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah. Gunakan waktu-waktu tersebut agar mendapatkan keuntungan yang besar. Demikian juga kesempatan untuk diijabahi yang sangat besar. Begitu selanjutnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan istiqomah kepada kita semuanya untuk senantiasa berada di atas jalannya, berpegang di atas Al-Qur'an dan juga sunnah nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ainin wa aslih lana su'unana kullaha la ilaha illa anta. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.